peribahasa tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi nama saya adalah Ibu Awal Nur Khalifatur Rosidah. Jadi Bapak Ibu bisa melihat itu di jadwal undangan begitu. Nah, kemudian biasa dipanggil oleh teman-teman mahasiswa di kampus itu dengan sebutan Ibu Awal, gitu ya. Jadi nama pertama saya Awal. Ya, karena awal ya berarti sudah barang tentu saya ini adalah anak pertama gitu ya, anak pertama dari 3 bersaudara. Nah, kemudian asal saya itu dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah ya Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan logatnya mungkin Bapak Ibu selagi mendengarkan saya berbicara bisa untuk menebak-nebak, oh ini kok bahasa Indonesia ini logatnya masih kelihatan Jawa gitu ya, istilahnya mendoknya masih kelihatan ya, karena memang saya asalnya dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, sementara tugas saya ini ada di Universitas Mataram di Prodi PGSD. Saya hari ini adalah kali pertama, gitu, oke, ya, saya ini adalah saya kali pertama untuk membersamai Bapak Ibu ya. Jadi mungkin untuk di kelas-kelas yang lainnya itu belum pernah bertemu saya ya. Hari ini adalah kali pertamanya. Mungkin kalau dulu pernah saya diminta untuk mengajar, saya lupa entah yang saya ajar di kelas C atau kelas D. Jadi ada 12 orang kalau tidak salah itu pernah diambil. Pak Admin bisa untuk bantu monitoring teman-teman Bapak Ibu begitu ya, memang suaranya agak bising. Yang pertama itu coba dilihat teman-teman saja begitu. Apa ini ya? Suara motor kayaknya, coba yang dilihat teman-teman semuanya. 8C2 itu penilaian pelaksanaan PTN. Nah, ini ada yang ini ya Bapak Ibu ya. Penilaian produk, berarti ada 3 penilaian gitu. Ibu Andriani, Ibu Aini, Bu yang silahkan ini Bapak Ibu. Mendampingi di PPL kategori saya mut ya. Oke. Ya, jadi nanti kontrol penuh untuk kita Vicon ada di Bapak Ibu nggih. Sekiranya sifatnya diskusi ya silahkan dinyalakan mikrofonnya, tapi kalau memang tidak ada kepentingan begitu ya silahkan di mute saja begitu nggih. Oke, Bapak Ibu, saya kira perkenalan dari saya cukup begitu nggih. Jadi kita langsung memulai saja karena waktunya juga sudah sore gitu ya. Ini juga sudah cukup banyak 26 menit begitu ya, 26 menit. Jadi kita mulai saja supaya tidak berbasa-basi nggih Bapak Ibu nggih. Karena Bapak Ibu pasti sudah tidak sabaran ini mana soalnya gitu ya. Oke, nggih Bapak Ibu, jadi untuk hari ini yang akan Bapak Ibu guru diskusikan secara bersama-sama ini terkait dengan mata pelajaran bahasa Indonesia SD gitu ya. Nah, untuk Bapak Ibu guru bisa memprediksi gitu ya. Istilahnya memprediksi soal-soalnya itu berkaitan dengan apa saja, saya himbau kepada Bapak Ibu semuanya untuk memiliki terlebih dahulu kisi-kisinya gitu ya. Mudah-mudahan dari Bapak Ibu itu semuanya sudah mempunyai kisi-kisi itu. Gitu nggih. Nah, ini yang sekarang saya tampilkan. Ini sudah tampil di layar Bapak Ibu semuanya. Saat ini saya sedang menampilkan kisi-kisi dari bahasa Indonesia SD yang sekiranya keluar di ujian pengetahuan, ujian kompetensi gitu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu guru sudah mendownload gitu ya, karena memang sudah beberapa kali waktu Bapak Ibu juga melaksanakan tryout, kemudian sudah beberapa kali mengikuti pembahasan soal-soal yang difasilitasi dari LPTK Unra. Mudah-mudahan sudah bukan hal yang baru lagi ya untuk Bapak Ibu guru membuka kisi-kisinya. Nah, kalau kemarin di mata pelajaran yang lainnya, nah sekarang Bapak Ibu guru fokusnya di bahasa Indonesia saja. Nah, yang sekiranya akan diprediksikan untuk keluar ini berkaitan, yang pertama berkaitan dengan ragam teks nggih Bapak Ibu nggih. Nah, ini teksnya kalau Bapak Ibu guru melihat di sini gitu ya. Ada submateri atau subtopik gitu ya berkaitan dengan teks faktual, tanggapan, cerita, normatif begitu nggih.
Nah, masing-masing teks faktual ini nanti akan distrak lagi, akan dipecah lagi menjadi beberapa jenis teks paragraf, gitu ya. Kayak misalkan faktual, dibedakan menjadi deskripsi, misalnya seperti itu, gitu ya. Nanti teks cerita dibedakan lagi menjadi teks narasi, teks anekdot, nah gitu. Jadi Bapak Ibu guru, saya kira ini sudah cukup familiar ya ketika Bapak Ibu guru mengajar di sekolah, kan mengajarkan kepada anak didiknya di sekolah begitu ya, kepada peserta didiknya di sekolah, termasuk ke dalam jenis teks bacaan apa, deskripsikah, argumentasikah, eksposisikah, nah kayak gitu. Jadi hal yang umum, tetapi yang menjadi perhatian Bapak Ibu guru ketika menjumpai soal yang seperti itu adalah Bapak Ibu guru nanti sekiranya akan menemukan suatu teks paragraf atau teks bacaan, kemudian dari soal itu, dari teks bacaan tersebut, kemudian Bapak Ibu guru untuk menjawab dari teks bacaan di atas ini termasuk jenis teks paragraf yang apa, nah kayak begitu ya. Jadi Bapak Ibu guru, saya kira pengetahuan itu sudah dimiliki oleh Bapak Ibu guru, tinggal hanya tips dan triknya adalah Bapak Ibu guru harus membaca dengan cermat, gitu ya, membaca dengan cermat jenis teks bacaannya, kemudian memilih, gitu ya, dari beberapa opsi jawaban ini jawaban yang paling mendekati itu jawaban yang mana. Nah itu dia, itu kan harus berkejaran dengan waktu ya Bapak Ibu guru ya. Jadi saran saya, tips dan triknya adalah Bapak Ibu guru langsung saja baca soalnya, gitu ya, bukan baca soalnya terlebih dahulu. Jadi yang diminta di dalam soal ini apa sih, berkaitan dengan apa? Kita hanya menentukan apa jenis teksnya, begitu ya. Kemudian apakah yang ditanya adalah gagasan pokoknya ada di paragraf pertama, kedua atau ketiga? Apakah ini termasuk ke dalam paragraf deduktif, induktif atau apa? Nah, sekiranya yang menjadi fokus bagi Bapak Ibu guru adalah baca soalnya terlebih dahulu, ya. Kalimat pertanyaannya itu apa? Kemudian setelah itu Bapak Ibu guru fokus yang kedua adalah fokus kepada teks bacaannya, gitu ya. Nanti kalau misalkan cara ini kok diganti alurnya, misalnya Bapak Ibu guru menjumpai soal nomor sekian adalah ada didapatkan teks bacaan yang panjang sekali, 1 halaman full, gitu ya. Sementara Bapak Ibu guru sudah membaca semuanya, tetapi yang ditanyakan di situ adalah gagasan utama pada paragraf terakhir. Padahal saya membacanya dari awal nih, nah otomatis kan ada waktu yang terbuang di sana ya. Jadi Bapak Ibu, saya himbau kepada Bapak Ibu guru untuk mempunyai strategi. Strateginya ya ikuti dulu, pahami terlebih dahulu apa yang menjadi pertanyaan, kemudian beralih lagi kepada teks bacaannya nih. Sekarang tinggal dicermati. Jadi yang pertama itu saya ulangi lagi terkait dengan ragam teks. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu guru nanti akan menjumpai tentang paragraf yang utuh, paragraf yang baik, gitu ya. Nah, paragraf ini nanti Bapak Ibu guru mulai terdiri dari kata, kalimat, paragraf. Nanti misalnya Bapak Ibu guru diminta untuk menganalisis paragraf tersebut itu memenuhi paragraf yang baik dari misalnya dari aspek kebahasaan, tata bahasanya, penulisannya, kemudian keparalelannya, kehematannya, nah kayak begitu ya. Jadi saya rasa tidak menjadi suatu kesulitan bagi Bapak Ibu. Ya. Kemudian mahasiswa juga nanti akan menganalisis satuan bahasa yang tepat, gitu ya, ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa yang santai itu penulisannya seperti apa, ditujukan ke siapa, nah kayak begitu. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu guru diminta untuk menganalisis struktur kalimat yang efektif menurut penulisannya seperti apa, pemenggalan katanya seperti apa. Nah, kalau nge-print itu bagi aku ya. Tadi berkaitan dengan kalimat, berkaitan dengan paragraf. Nah, sekarang masih juga ada hubungannya dengan indikator yang pertama ya Bapak Ibu, berkaitan dengan teks fiksi. Terus yang kemarin juga diberikan penjelasan. Ya, Bapak Ibu silahkan dikontrol mikrofonnya ya supaya tidak bocor begitu. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi, ini berkaitan dengan teks fiksi, begitu ya.
nanti Bapak Ibu guru diminta untuk menganalisa gitu ya. Menganalisa Bapak Ibu guru menggunakan struktur, jenis, kaidah pada teks fiksi itu seperti apa. Oh, contohnya teks fiksi berarti dari fabel misalnya, dari legenda misalnya seperti itu. Gitu ya. Nah, ini yang berkaitan dengan teks fiksi biasanya adalah jenis teks naratif atau jenis teks narasi. Kemudian kebalikannya dari teks fiksi di sana ada non fiksi, ya. Ada non fiksi. Oh, non fiksi berarti kebalikannya, lawan katanya. Oh, yang tadi itu sifatnya fiktif. Nah, sekarang sifatnya kalau non fiksi itu sifatnya lebih faktual, lebih berdasarkan data, gitu ya. Lebih berdasarkan data. Oke. Yang selanjutnya setelah teks fiksi nanti Bapak Ibu guru juga akan menjumpai tentang karya sastra. Ya, karya sastra di sini jenisnya mohon Ibu yang saya mute ya. Bu. Cukup terus untuk biaya. Mohon di mute, Bu. Bu Yuwana, Bu Erni, silahkan dikontrol mikrofonnya. Oke. Nah, yang selanjutnya ini berkaitan dengan karya sastra. Oh, jenisnya di sana ada puisi, pantun, nah kayak begitu. Nah, dari soal-soal itu nanti Bapak Ibu guru diminta untuk menjelaskan misalnya makna pantunnya, makna puisinya jika dijadikan menjadi prosa itu seperti apa. Nah, kayak begitu. Nah, sekarang Bapak Ibu guru perhatikan untuk indikator nomor ke-48 gitu ya. Kalau tadi dari awal saya jelaskan berkaitan dengan kompetensi profesionalnya gitu ya. Jadi lebih kepada konten isinya. Jadi menguji gitu ya. Menguji Bapak Ibu guru terkait dengan seberapa paham dari masing-masing indikator berkaitan dengan keterkaitannya dengan materi itu tadi. Kedalaman Bapak Ibu guru memahami materi. Tapi kalau untuk indikator ke-48 nanti Bapak Ibu guru lebih kepada tuntutan untuk menganalisa cara membelajarkannya seperti apa. Nah, ini dia. Jadi daripada kompetensi pedagogiknya juga Bapak Ibu guru itu menjadi suatu hal yang memang perlu untuk ditindaklanjuti pada saat persiapan ujian kompetensi itu tadi. Misalnya nomor 48, disajikan narasi tentang KD, struktur puisi atau cerita dengan karakteristik konteks lingkungan sekolah tertentu. Nanti mahasiswa dapat menganalisis tujuan, bahan ajar, sumber belajar, media, dan perangkat penilaian yang tepat. Sama halnya dengan nomor 50, misalnya disajikan narasi tentang KD menulis puisi dengan tema tertentu, ya. Nanti peserta atau mahasiswa dapat menganalisis tujuannya apa, bahan ajar yang tepat apa, sumber belajar media, serta penilaiannya yang tepat apa, yang cukup efektif, itu seperti apa, nah kayak gitu. Jadi Bapak Ibu guru bedakan antara indikator yang tadi Bapak Ibu guru simak dengan dua indikator misalnya di nomor 48 dan di nomor 50. Nah, contoh soal konkretnya, misalnya Bapak Ibu guru menjumpai KD tentang keterampilan menulis puisi gitu ya. Nah, caranya Bapak Ibu guru untuk membelajarkan supaya siswa mempunyai kompetensi, mempunyai keterampilan untuk menulis puisi itu kira-kira dengan pembelajaran yang seperti apa. Nah, kayak begitu. Misalnya yang relevan dengan sekarang kan Bapak Ibu guru sudah belajar tentang pembelajaran inovatif. Oh, di sana ada pembelajaran kontekstual, ada kurikulum 2013 begitu ya, salah satunya kontekstual, kemudian PBL, kemudian PJBL. Nah, kira-kira kalau menggunakan strategi pembelajaran PBL, PJBL itu untuk membelajarkan supaya siswa mempunyai kompetensi terampil di dalam menulis puisi, itu kira-kira langkah-langkah pembelajarannya bagaimana? Nah, tetapi karena di sini pilihan ganda, Bapak Ibu guru nanti akan menjumpai soal pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu guru tinggal mencermati saja masing-masing antara opsi A, B, C, D, E, langkah-langkah yang sekiranya tepat untuk membelajarkan keterampilan menulis puisi pada siswa.
itu seperti apa? Sesuai dengan langkah-langkah dari model pembelajaran yang dimaksud. Terima kasih, Bu. Lagi misalnya dari KD menulis puisi, maka penilaian yang tepat yang dianggap cukup efektif untuk saya berlakukan kepada siswa itu apa? Oh, misalnya yang pertama itu ada pilihan ganda, misalnya seperti itu ya. Kemudian ada benar dan salah, kemudian kayak gitu. Terus yang ketiga adalah portofolio, misalnya. Terus yang keempat adalah penilaian kinerja, misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu guru tinggal matchingkan. Kira-kira kalau Bapak Ibu, kira-kira kalau ada KD siswa diminta terampil menulis puisi, maka instrumen atau alat ukur yang tepat untuk menilai kompetensi siswa itu apa? Nah, kan otomatis tidak mungkin itu adalah pilihan ganda yang digunakan, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi yang lebih tepat untuk digunakan adalah penilaian kinerjanya, gitu, unjuk kerjanya supaya siswa terampil menulis, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih untuk nomor 48 dengan nomor 50 itu seperti itu. Selebihnya adalah Bapak Ibu lebih kepada kompetensi profesionalnya, seperti itu ya. Oke, kisi-kisi sudah saya jelaskan ya, sudah saya jelaskan secara garis besar. Nanti Bapak Ibu guru tinggal menelaah saja kira-kira bentuk soalnya seperti apa gitu ya. Bapak Ibu guru kan sudah ada pengalaman untuk mengerjakan tryout gitu ya. Jadi kira-kira model soalnya seperti ini, tinggal hanya pemahaman kita terhadap soal itu sejauh apa untuk bisa memahami itu begitu ya. Oke, saya langsung saja ke soal Bapak Ibu karena mungkin dari Bapak Ibu juga sudah ini ya, sudah menanti-nantikan. Oke, mengenai masalah absen nanti mungkin adminnya yang akan membantu masalah presensi gitu ya Bapak Ibu. Kalau ada link yang diisi ya silahkan diisi. Kalau enggak ya enggak apa-apa, tidak akan pengaruh terhadap kelulusan Bapak Ibu ya saya rasa. Oke Bapak Ibu, nah ini kita satu persatu membahas soalnya begitu. Nanti caranya adalah Bapak Ibu cermati dulu gitu ya pertanyaannya. Ya, instruksinya apa sih? Setelah itu Bapak Ibu guru tinggal fokus kepada teks bacaannya gitu ya. Bapak Ibu guru tidak perlu untuk menyalakan mikrofonnya, begitu hanya tinggal menuliskan jawabannya di kolom chat saja. Nanti tidak bolak-balik mute unmute ya kayak gitu. Kalau gitu kan capek gitu ya. Nah, Bapak Ibu guru silahkan jawab itu di kolom chat saja supaya lebih efektif. Gitu ya. Oke Bapak Ibu, saya kira itu instruksinya yang Bapak Ibu guru bisa pahami. Sekarang Bapak Ibu guru fokusnya adalah tinggal membaca soalnya saja. Ya. Jadi perbesar Ibu, maaf. Bisa perbesar. Nah, sudah bisa terbaca ini. Nah, Bapak Ibu silahkan. Dari teks tersebut, ya, berdasarkan teks di atas, maka karakteristik yang tergambar pada teks termasuk ke dalam jenis pengembangan paragraf apa. Silakan Bapak Ibu, mikrofonnya untuk di-mute terlebih dulu ya. Ganggu teman-temannya ini. Apa itu? Oh, itu kan Oke. yang bisa kita pulang caranya. Nah, ini jawabannya beragam ya Bapak Ibu. Ada yang pilih C, argumentasi, ada yang pilih macam-macam gitu ya. Tetapi saya tidak membenarkan ya. Maksudnya mayoritas jawaban yang ditulis di chat itu adalah jawaban yang betul gitu ya. Silakan Bapak Ibu guru cermati terlebih dahulu karena ini sifatnya masih latihan, maka saya nanti dimungkinkan dia akan bolak-balik antara soal dengan modul ya Bapak Ibu guru supaya kita juga istilahnya merefresh lagi begitu ya, merefresh lagi tentang konsep pengetahuan terhadap jenis-jenis atau ragam teks begitu. Nah, kita bacakan saat ini masih banyak dari guru dan orang tua murid yang tidak sabar dalam didik peserta didik.
Padahal dalam mendidik anak, kesabaran itu sangatlah diperlukan. Seperti yang telah diutarakan oleh salah satu filsuf, yaitu Plato, bahwa pendidikan merupakan proses yang panjang dan dijalani seumur hidup. Udah nge-zoom? Ini saya HP-nya buat Zoom sekalian buat telepon. Akan dimatikan Bapak Ibu. Halo Bu Syam. Oleh sebab itu, sepatutnya selaku guru dan orang tua murid mendidik anaknya dengan sabar dan berorientasi pada proses. Nggak fokus nih. Supaya dengan demikian pula potensi yang dimiliki anak juga dapat tumbuh kembang dengan baik dan alami, Bapak Ibu. Sini. Kira-kira jawabannya apa, Bapak Ibu? Agak tampil gimana nih menangkap lagi? Gini nih kan nutupi bacaan, gimana caranya? Oke. Jawabannya adalah, Bapak Ibu, kalau menjumpai teks seperti ini, kira-kira Bapak Ibu guru coba cermati ini. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya selaku guru dan orang tua murid mendidik anaknya dengan sabar dan berorientasi pada proses. Supaya nantinya anak dapat berkembang dengan baik dan dengan sewajarnya. Demikian pula potensi anak juga dapat tumbuh berkembang dengan baik dan alami. Nah, kira-kira dari teks paragraf tersebut itu merupakan jenis pengembangan dari paragraf. Jawabannya adalah persuasif, ya Bapak Ibu guru, ya. Oke. Jawabannya adalah persuasif. Kenapa kok demikian? Kenapa kok demikian sih? Kan? Nah, ini Bapak Ibu, ini loh. Sudah sepatutnya kita selaku guru dan orang tua murid itu harus mendidik anak dengan sabar dan berorientasi pada proses. Nah, persuasif ini kan tujuannya adalah mengajak, ya Bapak Ibu guru, ya. Mengajak, meyakinkan kepada pembaca supaya pembaca ini menyetujui sesuai dengan apa yang kita tuliskan melalui tulisan tersebut. Oke. Ada pada paragraf yang mana? Ada pada paragraf yang ini. Bukan paragraf, kalimat gitu ya. Ada pada kalimat yang ini. Sudah sepatutnya selaku guru ya, selaku guru dan orang tua murid mendidik anaknya dengan sabar dan berorientasi pada proses. Oke, ya. Jawabannya adalah persuasif. Gitu. Nah, caranya Bapak Ibu guru perhatikan ini ada opsi jawaban yang lain, ada eksposisi, argumentatif, deskriptif, naratif. Nah, ini apa? Nah, otomatis Bapak Ibu guru supaya tidak keliru di dalam menjawab, otomatis harus mengetahui betul gitu ya. Kalau eksposisi itu apa? Masing-masing ini pengertiannya itu apa sih gitu ya. Kemudian ciri-cirinya itu apa sih? Ciri-ciri itu lebih kepada karakteristiknya. Nah, kalau konsepnya misalnya dari pengertian ataupun dari ciri-ciri itu dirasa sudah paham, maka Bapak Ibu guru cermati lagi contoh teksnya. Oh, contoh teks persuasif itu seperti apa? Eksposisi, argumentasi, deskriptif, narasi itu seperti apa? Nah, kayak begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu guru bisa nanti sifatnya Bapak Ibu guru langsung untuk mempelajari di modulnya, gitu ya. Coba saya stop share screen karena biasanya kalau beralih ke yang lain dia tidak terlihat oleh. Nah, ini Bapak Ibu ini sudah tampil ya di layar Bapak Ibu, mudah-mudahan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu guru saya ingatkan lagi, tadi sudah punya kisi-kisi, yang selanjutnya adalah Bapak Ibu guru harus dipastikan dia harus punya belajar sana di Bapak sana. Bapak harus punya modulnya. Nanti Bapak Ibu guru buka lagi. Ini modulnya kan ada banyak ya, ada 4 macam. Lagi belajar. Ada juga modul yang berisi tentang rangkuman dari modul 1 ke modul 4. Nanti silahkan dibaca lagi. Nah, mengenai ragam teks itu tadi, dia ada di modul yang pertama. Gitu, ya. Oke, nanti Bapak Ibu guru silahkan
buka lagi modulnya. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini ragam teks yang pertama ini berkaitan dengan teks faktual, gitu ya. Nah, teks faktual ini di sini jenisnya apa, gitu ya, Bapak Ibu Guru ya. Teks faktual di sini jenisnya apa? Oh, faktual ini sebelum membahas tentang jenisnya apa, faktual ini kan berdasarkan dengan fakta. Oh, ada data yang memang kita perlu untuk percayai, cermati. Nah, yang termasuk ke dalam teks faktual ini, gitu ya, yang sifatnya nyata, benar-benar terjadi, gitu ya. Contohnya ini dia ada teks deskripsi dan teks prosedur atau arahan, gitu ya. Teks deskripsi dan teks prosedur atau arahan. Dua jenis teks ini dia termasuk ke dalam kategori teks faktual yang berisikan kejadian yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi. Nah, sekarang Bapak Ibu Guru pahami dulu. Ini teks deskripsi ini apa sih? Gitu ya. Bapak Ibu Guru lihat ini contohnya. Gitu ya, contohnya. Pantai Nusa Penida memiliki keindahan alam yang menarik, khususnya bagi wisatawan yang mendambakan suasana nyaman, tenang, jauh dari kebisingan kota. Pohon-pohonnya rindang, bentangan lautnya luas. Bagi penyelam, Pantai Nusa Penida ini menawarkan alam bawah laut yang sangat indah. Gitu ya. Ikan warna-warni berenang saling berkejaran di laut lepas. Ada karang berbaris membentuk persaudaraan yang eksotis. Di sore hari, kita dapat melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu jenis teks deskripsi. Kenapa kok saya katakan itu termasuk ke dalam teks deskripsi? Gitu ya, karena ini Bapak Ibu, ya. Karena sifatnya atau tujuannya lebih kepada penggambaran suatu objek berdasarkan ciri fisiknya. Gambaran yang dipaparkan di dalam teks ini harus sifatnya spesifik, menjadi ciri keberadaan objek yang digambarkan. Teks deskripsi gitu ya, disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Gitu ya. Seolah-olah kita itu sedang dijelaskan betul, ya, dijelaskan betul tentang keadaan dari suatu objek tersebut. Nah, dari Bapak Ibu Guru, ketika sudah membaca teks tersebut ini kan sudah mempunyai gambaran tentang bagaimana sih kondisi tentang Pantai Nusa Penida, keindahan alamnya, terumbu karangnya, hewan lautnya. Padahal Bapak Ibu Guru belum pernah nih berkunjung ke sana, misalnya seperti itu. Tapi karena pengalamannya Bapak Ibu Guru belum bisa untuk menjangkau ke sana. Nah, penulis bermaksud untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik. Seolah-olah dengan Bapak Ibu Guru membaca tentang teks berjudul Keindahan Pantai Nusa Penida, Bapak Ibu Guru bisa mengerti betul tentang penggambaran dari kondisi pantai tersebut. Seolah-olah kita itu istilahnya merasakan bagaimana keindahannya, gitu ya. Dengan mata kita bisa seolah-olah mampu untuk membayangkan, oh mataharinya ketika terik ini suasananya jadi enak, gitu ya. Gitu ya. Jadi ada unsur indera yang kita bisa libatkan di saat kita membaca teks deskripsi. Itu ya Bapak Ibu, itu kalau teks deskripsi nih. Tuh. Nanti untuk contoh teks-teks yang lainnya, ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu Guru bisa memahami, gitu ya, memahami sekaligus mencermati, sekaligus nanti mengerjakan soal diselang-seling, soal modul, ya di sini ada semuanya di sana. Ketika Bapak Ibu Guru mau membaca gitu ya, ini mohon maaf ini ya, itu tadi teks deskripsi. Nah, sekarang teks prosedur atau teks arahan gitu ya. Nah, teks ini sifatnya juga termasuk ke dalam teks faktual kan kayak gitu. Apa sih tujuannya dari teks prosedur? Oh, tujuannya adalah mengarahkan, mengajarkan tentang langkah-langkah yang telah ditentukan gitu ya. Menekankan pada aspek bagaimana melakukan sesuatu yang dapat berupa salah satunya ini berupa percobaan, berupa pengamatan, misalnya seperti itu.
Ya, ketika Bapak Ibu guru misalnya nih, Bapak Ibu guru habis membeli barang elektronik gitu ya, misalnya berupa blender misalnya. Nah, blender ini kan fungsinya bisa untuk menghancurkan makanan misalnya ya. Bapak Ibu guru misalnya mau buat jus dari buah-buahan gitu. Bapak Ibu guru tidak cukup paham caranya bagaimana menggunakan dari blender. Bapak Ibu guru tinggal pahami saja di belakang kardusi barang elektronik tersebut kan biasanya dia ada suatu arahan, ada suatu petunjuk tentang bagaimana cara saya untuk mengoperasikan dari blender tersebut. Nah, itu adalah salah satunya berkaitan dengan teks prosedur. Ya, misalnya lagi, Bapak Ibu guru pengen buat misalnya pengen buat mie instan, misalnya seperti itu. Saya tidak cukup mampu untuk menyajikan mie instan, gitu ya, yang enak, gitu ya, yang kemudian tingkat kematangannya pas, enggak terlalu keras dan enggak terlalu lembek, maka Bapak Ibu guru tinggal baca saja teks yang ada di belakang tentang cara memasak atau mengolah mie instan yang enak misalnya. Itu adalah sifatnya teks prosedur. Nah, teks prosedur ini juga bisa Bapak Ibu guru pahami juga sebagai teks eksposisi nggih Bapak Ibu guru nggih. Ini ingat Bapak Ibu, teks prosedur atau teks arahan, Bapak Ibu guru juga bisa menamakan itu sebagai teks eksposisi. Ini saya enggak tahu ini yang bocor ini mic-nya siapa. Silakan Bapak Ibu guru atur sendiri ya. Kalau perlu sih di mute saja, nanti kalau menjawab jawaban tinggal ditulis di kolom chat. Gitu ya. Nah, itu prosedur atau eksposisi juga bisa. Nanti untuk jenis-jenis teks yang lainnya, Bapak Ibu guru bisa nanti mempelajari jenis-jenis teks yang lainnya. Di sini juga ada teks tanggapan, teks eksposisi tadi. Selain membicarakan tentang prosedur, teks eksposisi juga bisa loh berisi paparan tentang gagasan, usulan sesuatu yang sifatnya dia lebih pribadi, gitu ya. Lebih kepada penulis itu lebih kepada mengeluarkan argumentasinya, mengeluarkan statementnya terhadap suatu isu-isu melalui tulisan, karena namanya saja teks ya berarti ada tulisan di sana kan kayak begitu. Gitu ya. Nah, ini nanti saya sudah Bapak Ibu saya sudah rangkum itu. Ya, sebentar saya stop share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Saya izin share screen lagi. Nah, oke. Ini Bapak Ibu, nah tadi Bapak Ibu guru memperhatikan modulnya. Ya. Ini nanti Bapak Ibu guru bisa gunakan sebagai bahan bahan pendalaman materi mungkin ya dari jenis-jenis teks atau ragam teks. Nanti ada beberapa slide yang sudah saya coba rangkum, Bapak Ibu guru bisa cermati ya. Di sini mulai dari pengertian karakteristik serta contoh teksnya, Bapak Ibu guru sudah ada, tinggal dipahami saja. Ini dari teks deskripsi, gitu ya. Ciri-cirinya apa? Nah, ini contohnya tadi ya sudah. Nah, ini eksposisi, penjelasan, pemaparan, atau lebih kepada memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada para pembaca. Nah, ini apa bedanya deskripsi dan eksposisi ini Bapak Ibu guru bakal baca. Nah, ini lagi teks narasi Bapak Ibu. Teks narasi di sini adalah teks yang berupa rangkaian peristiwa yang meliputi fiksi atau non-fiksi, yang disampaikan berdasarkan kronologi peristiwanya, narasi. Bisa fiksi, bisa non-fiksi. Gitu. Tapi umumnya ya fiksi. Tapi tidak menutup kemungkinan non-fiksi pun bisa untuk menggunakan alur ya yang bersifat dari penggambaran teks narasi. Nah, ciri-cirinya apa kalau teks narasi ini? Tadi Bu Awal katakan atau saya katakan di sana contohnya ada teks fiksi. Karena apa? Oh, karena di dalam teks narasi ini dia terdapat urutan peristiwa, mulai dari pengenalan tokohnya, gitu ya. Pengenalan tokohnya misalnya ada tokoh yang sifatnya protagonis, ya Bapak Ibu juga kenali.
Bisa juga dimungkinkan ini keluar ya, protagonis, antagonis. Nah, kayak gitu. Protagonis itu berarti yang baik-baik gitu ya. Yang antagonis itu yang jahat-jahat. Kayak misalnya bawang merah dan bawang putih. Oh, yang protagonis yang mana? Oh, yang protagonis adalah bawang putihnya, kan kayak gitu. Oh, yang antagonis lawannya adalah bawang merahnya. Nah, kayak gitu. Ya, ada pengenalan tokohnya. Misalnya dari karakternya, dari sifatnya, bisa juga dari latar atau setting waktunya, kapan peristiwa itu terjadi. Nah, okay. Nah, karena ada pengenalan tokoh, biasanya teks narasi ini dia dikenalkan juga dengan adanya konflik. Jadi ada suatu permasalahan, ya, permasalahan yang dilibatkan oleh tokoh satu dengan tokoh yang lainnya. Ada konflik, kemudian ada, kalau konflik sudah selesai, kemudian ada penyelesaiannya, ada solusinya. Begitu. Oke, itu kalau narasi. Fiksi, kayak tadi bawang merah, bawang putih kan kayak gitu. Nah, kalau non-fiksinya contohnya bagaimana, Bu? Contohnya kalau non-fiksinya adalah Bapak Ibu Guru dulu pada saat mendapatkan gelar sarjana di kampus masing-masing, kan Bapak Ibu Guru diminta untuk membuat skripsi atau tugas akhir gitu ya. Skripsi itu kan ada juga yang jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Pendekatannya kualitatif, penelitian kualitatif dengan jenis penelitian narasi kayak begitu. Gitu ya. Ada pengenalan dimulai dari Bapak Ibu Guru mengenalkan latar belakangnya, masalahnya apa, rumusan masalahnya apa. Dari masalah tersebut dari latar belakang tersebut ada suatu masalah nih Bapak Ibu Guru akan selesaikan. Oh, menggunakan strategi pembelajaran, menggunakan model, menggunakan media contohnya. Nah, ini adalah masalahnya. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Itu tadi menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang inovatif. Itu kalau misalnya Bapak Ibu Guru akan menulis skripsi atau tugas akhir, ya jenis teksnya adalah non-fiksi. Kalau fiksi tadi ada fabel, ada legenda, dan cerita-cerita fiktif lainnya. Awal ya Bu Andi ya. Jadi kita itu sudah penerapannya sudah tertema. Oke. Nah, selain itu ada sebuah peristiwa, ada beberapa peristiwa, ada seorang pelaku, tidak hanya seorang, beberapa juga dimungkinkan kan kayak begitu. Ada latar waktunya, ada latar kejadiannya, suasananya, nah kayak begitu. Ya. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu, ini contoh teks narasinya ya Bapak Ibu. Nah, selain itu, selain teks narasi tadi juga ada teks argumentasi. Nah, ini dia. Namanya saja argumen. Oh, berarti penulis juga melalui melalui idenya, melalui pendapatnya dituangkan dalam bentuk teks itu tadi. Ini loh. Teks argumentasi itu lebih mengandung kepada pendapat argumen penulis terhadap suatu hal. Tujuannya apa? Tujuannya adalah meyakinkan pembaca supaya pembaca ini dia memiliki pandangan yang sama terhadap apa yang saya tulis. Gitu ya. Nah, di dalam teks argumentasi ini biasanya diakhiri dengan suatu kesimpulan, Bapak Ibu Guru ya. Nah, ini ciri-cirinya, contohnya. Nah, ini Bapak Ibu Guru, tadi yang nomor 1 ini kenapa kok disebut teks persuasif? Iya. Nah, teks persuasif di sini mengandung kata-kata ajakan pada para pembaca agar dapat bertindak sebagaimana yang dikehendaki oleh penulis. Sama halnya dengan jenis teks argumentasi. Teks persuasif juga dilengkapi dengan pendapat penulis yang disertai juga dengan membuktikan supaya pembaca yakin dan mau mengikuti apa yang disampaikan. Hampir sama. Gitu ya, hampir sama dengan argumentasi. Tapi kalau persuasif ini keyakinan untuk meyakinkan pembaca itu lebih kuat. Ya. Nah, ini bersifat mengajak pembaca memiliki alasan, bisa berupa data, bisa berupa fakta. Tujuannya ya meyakinkan pembaca. Berusaha untuk menghindari konflik. Nah, terus berusaha untuk mendapatkan kepercayaan supaya pembaca mempunyai pandangan yang sama. Nah, penulis menggunakan faktor keterlibatan emosi ya supaya
sifatnya untuk mengajak ini Bapak Ibu guru bisa untuk diyakini oleh pembaca, mempengaruhi, diyakinkan. Contohnya ini. Hampir setiap orang menyukai kebersihan, namun tidak semuanya ingin melakukannya. Padahal bagi umat Muslim, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Itulah sebabnya orang yang menciptakan kebersihan juga berarti memperkokoh keimanannya. Secara fisik, kebersihan juga bisa dirasakan manfaatnya. Meski perlu effort yang lebih untuk bersih-bersih, namun kebersihan juga bisa untuk mendatangkan kenyamanan. Ini kan tujuannya adalah meyakinkan bahwasannya kita ini sebagai manusia ya sudah selayaknya menjaga kebersihan, kan kayak gitu ya. Ini Bapak Ibu guru. Jadi kalau memang dituliskan secara eksplisit oleh pembaca, Bapak Ibu guru tidak akan kesulitan begitu ya. Tapi kan ada juga yang memang sifatnya itu lebih kepada maksudnya tidak secara terang-terangan itu sifatnya mengajak kepada pembaca, tapi kita dituntut untuk mempunyai kecermatan yang lebih. Ini tujuannya meyakinkan kepada pembaca enggak gitu ya. Meyakinkan pembaca supaya pembaca mau melakukan, mempercayai, melakukan apa yang dia sharingkan melalui tulisannya enggak. Nah, ini adalah maksudnya dari teks persuasif gitu ya. Oke, saya kira itu tadi Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu guru pahami dan cermati tentang ragam teks ya. Nanti mungkin di akhir waktu saya juga akan membagikan ini ya sebagai tambahan tambahan bacaan mungkin ya, tambahan literatur untuk Bapak Ibu guru dapat pelajari itu secara mandiri. Oke, saya kira cukup. Saya beralih lagi ke soalnya ya Bapak Ibu. Oke. Oke, ini ya Bapak Ibu, jadi untuk nomor 1, kita flashback sebentar, nomor 1 ini ke persuasif. Ya. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya selaku guru dan orang tua murid itu mendidik anaknya dengan sabar dan berorientasi pada proses. Supaya, apa sih kok kita sebagai orang tua, baik di sekolah ataupun di rumah, harus mendidik anak-anaknya, supaya nanti anak ini dapat berkembang dengan baik. Gitu, ya, jadi kan sifatnya adalah mengajak supaya pembaca ini dia sepakat dengan apa yang penulis sampaikan. Oke, saya kira nomor 1 saya anggap final nih Bapak Ibu. Ini siapa ini yang bocor? Oke. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu, saya terpaksa me-unmute. Nah, silakan nomor 2 Bapak Ibu cermati. Yuk, Bapak Ibu guru bisa tuliskan jawabannya di kolom chat. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ini di pembahasan modul. Iya. Nomor 2 apa sekiranya Bapak Ibu jawabannya? Oke. Ya, jadi betul ya Bapak Ibu, nomor 2 ini adalah prosedur. Itu ya. Nah, ini Bapak Ibu guru saya rasa semuanya atau hampir sebagian gitu ya. Hampir sebagian atau semuanya paham ya. Tak kira karena siang-siang berarti Bapak Ibu guru enggak kehilangan konsentrasi ya. Mudah-mudahan sudah makan siang semuanya ini, jadi bisa fokus. Ya, nomor 2 betul ya, jawabannya adalah prosedur. Kenapa kok prosedur? Nah, Bapak Ibu guru bisa lihat ini. Loh, Twitter adalah atau Twitter merupakan salah satu media sosial layaknya Facebook. Ini kan sifatnya dia hanya memberikan informasi saja bahwasannya ini loh media sosial namanya Twitter. Selain Facebook mungkin Bapak Ibu guru sudah paham ya. Ada lagi namanya Twitter, tapi si penulis ini pengen untuk memberikan informasi caranya gitu ya. Caranya untuk menggunakan Twitter itu bagaimana sih Bapak Ibu? Nah, ini dia gitu ya.
ini adalah intinya ya Bapak Ibu guru ya. Jadi informasi inti yang ada di soal nomor 2 tuh kayak gini. Bagaimana sih caranya mendaftar akun Twitter? Oh Bapak Ibu atau pembaca, silakan ikuti langkah-langkah berikut ini untuk mendaftarkan akun Twitter dengan baik dan benar. Nah, supaya supaya kita bisa menggunakan, maka Bapak Ibu guru caranya adalah mendaftar dulu. Oh, langkah pertama gitu ya. Nah, betul Pak Heri ini. Ini Pak Heri atau Bu Heri? Langkah pertama, Anda pergi menuju halaman Twitter dengan menggunakan link berikut ini. Nah, itu dia. Selanjutnya, Anda akan melihat kolom-kolom untuk mendaftar Twitter. Silahkan isi semua kolom tersebut dengan baik dan benar, ikuti petunjuknya, setelah itu kita baru bisa untuk menggunakan Twitter tersebut. Oke, ya. Itu adalah inti dari teks nomor 2. Caranya mendaftarkan, caranya menggunakan akun Twitter itu seperti ini. Oh, berarti kalau ada soal yang seperti itu merupakan bagian dari teks prosedur. Betul, Bu Ani. Good job, Bu. Menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu. Dalam hal ini adalah Twitter. Betul ya? Jawabannya adalah teks prosedur. Betul. Oke, silakan Bapak Ibu. Nomor selanjutnya ini. Nomor 3, soal nomor 3, sebentar saya scroll ke bawah dulu ya. Karakteristik teks di atas, gitu ya. Karakteristik teks di atas termasuk ke dalam ciri pengembangan paragraf apa. Nah, ini dia Bapak Ibu. Yang ditanya adalah pengembangan paragraf apa. Oh, termasuk apa nih jenisnya gitu. Dari tadi yang saya bacakan itu. Oke, kita beralih ke soal selanjutnya ya. Ini silakan ya Bapak Ibu. Malam ini indah sekali di langit, bintang-bintang berkelap-kelip memancarkan cahaya temaram. Hawa dingin menusuk kulit, sesekali terdengar suara jangkrik, burung malam dan kelelawar musik sepinya malam. Nah, ini Bu Fitriatul sudah menjawab, angin berhembus pelan dan tenang. Nah, itu dia ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru dari dari teks penggalan ini itu Bapak Ibu guru mendapatkan informasi tentang gambaran dari suasana di malam hari. Oh, kalau malam hari jelas tidak ada matahari, gitu kan? Berarti lampu ini bisa saja menjadi sangat minim gitu ya, sangat minim. Ini cahayanya temaram. Suasananya seperti apa sih? Atau hawanya bagaimana sih? Gitu ya. Suhunya seperti apa sih? Nah, ini hawa dingin menusuk kulit kan kayak gitu toh. Nah, terdengar. Nah, ini sekali terdengar suara jangkrik. Oh, jangkrik itu bunyinya krik 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 misalnya seperti itu. Nah, ini kan melibatkan indera pendengaran ya Bapak Ibu ya. Sekali terdengar suara jangkrik, hawa dingin menusuk kulit. Oh, berarti indera peraba nih. Nah, di langit bintang-bintang berkelap-kelip memancarkan cahaya temaram. Oh, berarti kita kan bisa membayangkan dengan visualisasi ya Bapak Ibu guru ya. Jadi ada indera penglihat. Nah, tadi kalau melibatkan indera pada manusia, oh, berarti sudah barang tentu 100% ini disebut dengan teks deskriptif. Teks deskriptif atau teks deskripsi ya Bapak Ibu. Saya kira jawabannya Bapak Ibu guru tepatnya. Padahal belum saya bagikan opsi jawabannya. Nah, ini lihat nih Bapak Ibu, ada informasi tambahan. Oh, teks di atas memiliki karakteristik, ciri-cirinya, menuliskan, menggambarkan sesuatu, dijelaskan sejelas-jelasnya, meliputi kesan indera, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri, nah, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk. Nah, ini dia. Jadi ada beberapa Pak Guru ini atau Bu Guru ini mendapatkan informasi tambahan, gitu ya. Selain dari teks, oh ternyata disajikan informasi tambahan mengenai karakteristiknya. Oke, saya kira jelas ya Bapak Ibu Guru. Nomor 3 ini adalah deskriptif. Oke, gitu ya Bapak Ibu Guru. Caranya untuk menelaah satu persatu. Ya, ini kan panjang ya, kita membutuhkan waktu nanti ketika mendapatkan atau mendapati soal yang sesungguhnya ya minimkan waktunya ya Bapak Ibu Guru supaya udah habis untuk kita mencermati. Kalau memang sudah yakin ya sudah. Pilih saja opsinya A, B, C, D atau E. Nah,
Selanjutnya nomor 4, perbedaan jenis informasi pada kedua teks tersebut. Nah, informasinya apa? Perbedaan jenis informasi. Misalnya nih yang pertama nih ya, Bapak Ibu, yang teks yang pertama. Laras adalah siswa kelas 5 dan termasuk anak yang kurang pandai. Oh, meskipun begitu, dia tidak pernah merasa rendah diri. Ia selalu bertanya jika ada materi pelajaran yang belum dipahami. Setiap kali ada ulangan, dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Demikian juga pada kenaikan kelas nanti, dia berharap mendapatkan nilai memuaskan. Laras ingin membuat orang tuanya bangga. Oke, ini Bapak Ibu, ini juga termasuknya narasi nih. Narasi tapi apa ini? Fiksi atau non fiksi? Ya masih belum jelas ya. Tetapi ada suatu pengenalan tokoh ya. Ini adalah siswa kelas 5 nih. Nah, kayak coba yang kedua Bapak Ibu. Jika terjadi jika kekeringan terus terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh manusia saja, melainkan seluruh makhluk hidup. Tumbuhan akan sulit untuk melakukan fotosintesis karena kekurangan air dan unsur hara dalam tanah yang hilang karena kekeringan, dan hewan tidak dapat memperoleh makanan berupa tumbuhan karena banyak yang mati. Untuk menanggulanginya, nah ini dia. Untuk menanggulanginya bisa dengan membuat, ini kan suatu kesimpulan ya Bapak Ibu. Untuk menanggulanginya bisa dengan membuat hujan buatan untuk membasahi daerah yang kekurangan air. Namun tentunya biayanya tidaklah sedikit. Ya. Perbedaannya Bapak Ibu, kira-kira apa nih? Komplikasi itu ininya Bapak Ibu. Komplikasi itu adalah klimaksnya, masalahnya itu komplikasi. Kalau orientasi itu adalah pengenalannya. Kalau Bapak Ibu guru pernah mendengar misalkan ada suatu masa orientasi, ya, masa orientasi sekolah atau pengenalan apa ya? Kalau di SD itu apa nyebutnya? Kalau MOS ya, ya itulah. Pokoknya orientasi itu ya pengenalan, Bapak Ibu gurunya. Pernyataan umum itu ya ini saja, pernyataan tambahan, gitu ya. Resolusi itu ya solusinya. Deretan penjelas ini ya ada suatu kalimat umum ditambahkan dengan kalimat-kalimat penjelas yang lainnya, gitu ya. Nah ini kira-kira nomor 4 ini apa Bapak Ibu? Oke. Ya, nomor 4 itu adalah jawabannya D ya Bapak Ibu. Oke. Ya, sebagian betul ya, jawabannya adalah D. Jadi yang pertama, mengenalkan tentang tokoh Laras, gitu ya, mengenalkan tentang tokoh Laras. Kemudian yang kedua ini adalah menjelaskan dari kalimat yang pertama, gitu ya, menjelaskan dari kalimat yang pertama. Gitu. Maksudnya adalah ini nomor 2 itu lebih kepada paragraf deduktif ya Bapak Ibu guru ya. Jadi gagasan utamanya itu di awal. Kemudian diperjelas lagi dengan gagasan-gagasan penjelas lainnya. Jadi paragraf deduktif. Deduktif itu gagasan utamanya di awal. Gitu ya. Umum ke khusus. Itu ya. Jadi nomor 4 itu D. Oke, saya kira sudah clear ya. Kita beralih lagi ke nomor selanjutnya. Nomor 5 sekarang Bapak Ibu. Berdasarkan struktur teks di atas, kutipan tersebut merupakan bagian dari teks apa? Nah, Bapak Ibu. Kalau persuasif saya kira enggak. Ya. Kalau persuasif saya kira enggak. Bapak Ibu jawabannya apa ini? Eksposisi. Okay. Eksposisi. Ya, penjelasan fatamorgana. Oke.
Proses terjadinya fata morgana berbeda dengan proses terjadinya pelangi. Walaupun sama-sama merupakan fenomena alam yang terjadi karena adanya pembiasan cahaya, ya. Eksplanasi, Bu. Eksplanasi. Menjelaskan. Eksplanasi, Bu. Iya. Hal terjadinya fata morgana adalah adanya perbedaan kerapatan suhu antara suhu udara dingin dan panas yang ada di lapisan atmosfer di atas kerak bumi. Suhu udara yang dingin, kerapatan yang lebih rapat dan lebih berat dibandingkan dengan udara panas yang memiliki kerapatan yang lebih rendah dan lebih ringan. Nah, nomor 4 ini dia nomor 5 ini dia jawabannya persuasif, tapi di antara B, C, D, dan E. Gitu Bapak Ibu. Jawabannya adalah apa Bapak Ibu? Eksposisi atau eksplanasi? Eksplanasi. Eksposisi atau eksplanasi? Bu. Eksplanasi. Kita beralih lagi ke modulnya ya Bapak Ibu. Ini di layar Bapak Ibu sudah tampak belum ya? Belum ya? Saya stop share deh. Eksposisi, kita beralih ke eksposisi ya. Nah ini Bapak Ibu. Oke. Ya Bapak Ibu gurunya ya. Eksposisi. Apa sih yang dimaksud dengan eksposisi? Karangan yang memiliki isi tentang penjelasan-penjelasan atau pemaparan mengenai informasi kepada pembaca. Pembaca ini kan tadi pembaca, Bapak Ibu guru mendapatkan informasi tentang bagaimana terjadinya pembiasan cahaya ya. Gitu ya, karena adanya perbedaan kerapatan antara suhu udara panas dengan suhu udara dingin gitu ya, informasinya itu. Nah tujuannya ini adalah memberikan informasi yang jelas-jelasnya kepada para pembaca tanpa maksud untuk mempengaruhi, ingat Bapak Ibu ya, tanpa maksud untuk mempengaruhi. Nah jenis paragraf eksposisi ini dia mengandung unsur 5W dan 1H. Jadi bisa untuk Bapak Ibu guru kemudian mendapatkan informasi ketika menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana begitu. Ya, ini kurang satu lagi nih W-nya. Ya, Bapak Ibu guru ya. Jadi dari teks tersebut Bapak Ibu guru bisa untuk menceritakan kembali isinya dengan menjawab pertanyaan 5W dan 1H. Apa yang terjadi misalnya? Siapa, kapan, mengapa? Terus apa lagi nih Bapak Ibu? Satu lagi W-nya. Terus dan bagaimana? Nah itu dia. Itu adalah eksposisi. Gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu guru. Ini sedikit apa ya? Sedikit beralih ke soalnya. Ini karena tadi mungkin ada beberapa soal atau ada beberapa tambahan informasi yang mengatakan bahwa hampir mirip sebenarnya eksposisi dan deskripsi, tapi tetap ada perbedaannya. Nah, kalau deskripsi dan eksposisi ini keduanya bertujuan menjelaskan objek secara jelas, tetapi tidak untuk mempengaruhi pembaca tadi ya, bukan persuasif. Tidak ada kekontrasan. Kontra itu maksudnya hal yang memang sangat-sangat mencolok antara kedua teks tersebut. Nah, tetap ada yang membedakan nih antara deskripsi dan eksposisi. Nah, bedanya itu apa? Kalau eksposisi, eksposisi dia menginformasikan sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh alat indera. Betul ya, sepakat ya. Kalau tadi kita mendapatkan informasi tentang gambaran dari keindahan alam Nusa Penida, terus mendapatkan gambaran tentang suasana pada malam hari, itu kalau deskripsi. Tapi kalau eksposisi, Bapak Ibu guru tidak mendapatkan informasi dari keterlibatan alat indera. Tidak ada. Tadi dari soal tersebut kan tidak ada. Otomatis match ya, sinkron dia penjelasannya dengan contoh. Lagi misalnya,
Teks eksposisi lebih kepada penjelasan proses. Nah, ini tadi proses terjadinya, kalau nggak salah terjadinya pelangi ya Bapak Ibu. Udah tak kasih Nah, ini tugas. dia. Nah, ini contohnya nih Bapak Ibu. Ya. Tanggung beri lagi Zoom. Nah, ini Udah tak Bapak Ibu kasih guru tugas. nanti bisa untuk melihat gitu. Gitu ya. Nah, sekarang kalau argumentasi nih tadi saya bahas lagi. Oke, sebenarnya kalau tanggapan dengan argumentasi itu kan ya hampir mirip ya Bapak Ibu ya, sama saja. Oke. Argumentasi ini sama mengandung pendapat atau argumen penulis terhadap suatu hal. Tulisan ini bertujuan meyakinkan pembaca supaya memiliki pandangan yang sama terhadap hal yang dilakoni oleh penulis. Nah, jenis paragraf ini menampilkan sumber ide dari pengamatan, analisis, atau pengalaman. Nah, oke. Kalau soal yang tadi kan tidak untuk kemudian meyakinkan kepada pembaca ya Bapak Ibu guru ya. Kalau memberikan informasi ya, tetapi tidak untuk meyakinkan kepada pembaca. Oke, itu adalah argumentasi. Tapi kalau sebentar, eksplanasi Bapak Ibu, saya ya mungkin kalau di ini tadi saya enggak ada. Ini nih saya contohkan dari artikel yang ada di Google ya, supaya Bapak Ibu guru lengkap informasi materinya. Jadi kalau teks eksplanasi ini lebih kepada proses mengapa bagaimana kejadian alam, lebih ke kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya lainnya dapat terjadi. Gitu. Iya. Ini ciri-cirinya. Informasi yang dibuat berdasarkan fakta. Hal yang dibahas fenomena bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Fokus kepada hal umum, generik, bukan partisipan manusia, contohnya tsunami, banjir, gempa bumi. Nah, ini dia. Oke ya, Bapak Ibu guru. Saya kira itu tambahan informasinya. Kita sekarang beralih lagi ke soalnya. Oke. Suaranya nggak kedengeran. Suara saya nggak terdengar Bapak Ibu. Dengar, Bu. Oke. Ya, terima kasih Bu konfirmasinya. Jelas, Bu, jelas. Ya. Berarti nomor 5 jawabannya apa Bapak Ibu? Tidak mempengaruhi pembaca, tidak melibatkan kesan indera. Berarti kan bukan persuasif, bukan juga deskripsif ya Bapak Ibu ya. Eksposisi. Oke. Betul Bapak Ibu. Jawabannya adalah Eksposisi. Dapat 100 bahasa. Amin. Nah, iya Pak. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Ini tadi yang nomor 1 sampai 5 dia ragam teks. Nah, sekarang lebih kepada paragraf yang baik. Unsur-unsur apa ya? Unsur-unsur penentu suatu paragraf yang baik. Nah, ini soal nomor 6. Sajikan suatu teks, peserta mampu menganalisis paragraf yang memenuhi persyaratan paragraf yang baik. Oke, jika ditinjau dari pernyataan paragraf, kekurang tepatan kutipan teks di atas terdapat pada unsur apa? Kohesi, keparalelan, kelengkapan, kehematan. Nah, ini kalau koherens dan kohesi dia akan apa ya? Apa sih maksudnya? Satu kesatuan ya Bapak Ibu. Satu kesatuan. Jadi kalau misalkan kohesi itu dari penulisannya, kaget. Kohesi itu dari unsur penulisannya, tapi kalau koherensi itu lebih kepada
maknanya, dia nyambung nggak nih antara antara kalimat yang sedang dibahas, ya, kemudian kalimat yang sebelumnya, ataupun kalimat yang setelahnya, ya. Jadi istilahnya kalau kita nulis sesuatu, Bapak Ibu guru ya, otomatis kan antara bunyi kalimat 1, bunyi kalimat 2, bunyi kalimat 3, kan dia harus saling terpadu, gitu ya, saling koheren, saling nyambung. Kalau kita bahasanya ya nulis ya harus nyambung gitu ya, antara apa yang dibahas sebelumnya dengan apa yang dibahas saat ini dengan apa yang akan dibahas nantinya, satu kesatuan. Nah, itu adalah coherence maknanya. Tapi kalau kohesi lebih kepada penulisannya gitu. Kalau keparalelan itu lebih kepada kesejajaran suatu istilah itu katanya, suatu kalimatnya. Misalnya kayak begini, Bu Guru menjelaskan, memaparkan, mendeskripsikan tentang apa yang dimaksud proses fotosintesis. Nah, itu adalah keparalelan. Lagi saya ulangi, Bu Guru menjelaskan, memaparkan, menarasikan, nah ini dia, tentang apa yang dimaksud proses fotosintesis. Nah itu dia. Yang paralel mana? Oh, yang paralel ini dari konteks kalimat yang saya sebutkan tadi itu, keparalelannya terdapat pada kata, memaparkan, menjelaskan, mendeskripsikan. Nah itu dia. Itu kalau dari katanya. Ya. Nanti bisa juga dari kalimatnya. Kalau kelengkapan ya dilihat dari ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada mungkin keterangannya. Kalau kehematan bagaimana? Kalau kehematan ya bagaimana cara kita menulis suatu kalimat yang efektif tanpa melebih-lebihkan, di dalam menuliskan kata, istilahnya pemborosan kata nih. Namanya hemat. Nah, ini silakan Bapak Ibu Guru, nomor 6 itu kurang lebih seperti itu. Kalau dilihat dari opsi jawabannya. Ya, kita lihat Bapak Ibu. Oke. Nomor 6. Kohesi itu penulisannya Bapak Ibu. Ada apa? Koherensi. Oke, jawabannya adalah yang A ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang A. Ya, jadi kekurang tepatannya ya memang ada suatu informasi yang dipaksakan untuk nyambung. Tapi sebetulnya ya, nyambung banget nih paragraf nomor 6. Jadi ada suatu informasi yang hilang nih di sana. Untuk bisa mensinkronkan antara informasi sebelum, saat ini, dan setelahnya. Oke, jawabannya nomor 6 itu adalah koherensinya yang kurang tepat. Itu ya. Oke, nomor 6 saya anggap cukup Bapak Ibu. Sekarang nomor 7 silahkan. Saya kecilkan terlebih dahulu. Oke. Ya, nomor 7 ini yang ditanyakan adalah bahasanya Bapak Ibu. Ya, bahasa yang digunakan pada teks di atas termasuk ke dalam jenis ragam bahasa yang mana? Nah, saya kira Bapak Ibu guru menjawab nomor 7 itu betul 100%. Ilmiah dan cepat. Oke, tadi sudah ada yang membunyikan itu, jawabannya adalah ilmiah, betul ya. Ragam bahasa ilmiah ya, ragam bahasa baku gitu ya. Kalau jurnalistik ya menggunakan bahasa ilmiah, bahasa yang baku, bahasanya ya denotasi, mungkin lebih banyak itu gitu ya. Oke, Ibu. Ya, ini kalau ini dari ragam bahasanya. Dan nomor 7 ini fiksi atau non fiksi, jelas. Jawabannya adalah non fiksi karena ada data yang fakta gitu ya, fakta, sifatnya fakta. Ya. Ada data, ya, data dari suatu
sumber yang mengatakan bahwasannya di tahun 2015 ini terdapat 35 jenis narkoba gitu. Ya, misalnya narkoba tersebut dikonsumsi oleh penggunanya dari Indonesia. Yang paling murah serta paling mahal. Kalau di Indonesia itu ada 35, tapi kalau di dunia ini ada 354. Ini kan artinya adalah non fiksi atau fakta gitu ya. Terjadi. Kalau jenis teksnya eksplanasi ya. Nah, kira-kira apa nih Bapak Ibu? Eksplanasi atau bukan? Bukan eksplanasi. Kan ya, saya kira Bukan, bukan ya. Bu. Bukan. Bukan eksplanasi. Oke. Ini lebih berhubungan dengan alam, Bu. Oke, saya lanjut Bapak Ibu nomor 8. Persuasif. Nomor Deskripsi. 8 Bapak Ibu. Deskripsi. Hah? Nomor 8 itu enggak ada. Oh. Oh iya, nomor 8 ini jenis teksnya deskripsi. Betul Bu. Wah, hebat ini Bapak Ibu. Oke. Nah, tapi yang ditanyakan bukan itu Bapak Ibu. Jadi nomor 8 itu yang ditanyakan itu adalah suatu paragraf itu dikatakan memiliki syarat yang baik itu jika apa nih? Ini kan tadi sudah ya jenisnya ya. Berdasarkan teks di atas, sebuah paragraf harus memiliki syarat tertentu, yaitu apa? C, Bu. C, Bu. Oke, betul. Nah, ini rata-rata hampir Kesatuan semua. kepaduan. Nah, betul. Lengkap, kesatuan, Iya. paduan. Nah, kalau keadilan, saya kira tidak bisa diterjemahkan ya Bapak Ibu. Kalau di dalam teks adil itu yang kayak gimana kan enggak ada itu. Ya. Oke, A dan B itu enggak, D juga enggak, ya. Kesantunan juga, santunan bisa juga sih. Maksudnya ada juga syarat-syarat itu dalam suatu bahasa kan. Penulisannya harus baku, tidak sifatnya merugikan salah satu pihak. Tapi kan memang maksudnya ada ya kalau kesantunan. Tapi kalau dilihat dari konteks teks nomor 8 ini tidak ke arah sana, tapi lebih kepada lengkap, kesatuan dan kepaduan juga. Karena kan nyambung, terus kita juga punya gambaran yang lengkap. Ya. Maksudnya pembaca ini mendapatkan informasi yang utuh gitu ya. Oke deh, nomor 8 saya anggap clear Bapak Ibu. Nomor 9 sekarang, nah ini masih ke dalam bagaimana cara kita untuk menyusun suatu paragraf yang baik. Nah, dari unsur koherensi, kepaduan, gitu. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu guru kan ada kalimat yang masih acak nih. Nomor 1, 2, 3, 4 itu kan maksudnya belum berurutan. Nah, betul. Belum berurutan. Nah, tugas kita adalah mengurutkan kalimat tersebut supaya jadi paragraf yang apik gitu. Yang padu. Padu, betul. D, Bu, D. Nomor 9 Bapak Ibu. E. C atau apa? D. C atau D nih Bapak Ibu? D, Bu. C. Bu, D. Oke, kita bahas D. D ya, Bapak Ibu ya. D. Bu. Oke. Nah, misalnya ini D. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ini ada 2 macam nih. Nah, contohnya adalah alat gerak pasif dan aktif kan itu kan sudah dijelaskan. Ada 2. 2-nya ini apa? Oh, ada yang pasif, ada yang aktif. Oke, nomor 3 masih masuk lah. Terus nomor 4. Kedua alat gerak ini, nah otomatis ini dia. Kedua alat gerak ini otomatis kan pembaca ini sudah mendapatkan informasi. Kedua apa saja sih alat geraknya? Nah ini dia. Nah sudah didapatkan atau sudah dijelaskan informasi tersebut pada bunyi pernyataan nomor 3. Gitu. Ya, jadi 3, 4 saya kira match ya. Karena keduanya ini sudah diberikan informasi di kalimat yang sebelumnya. Sekarang 1. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut. Nah, otomatis nomor 1 ini
juga bisa sinkron dengan bunyi kalimat yang sebelumnya, karena di sebelumnya itu sudah didapatkan ada dua macam, ini dan ini, pasif dan aktif gitu ya. Terus selanjutnya untuk menjadi closingnya, ini nomor 2, dengan demikian oke. Ya, biasanya kalau dengan demikian tuh sudah selesai nih kalimat. Ya, penutupnya nih, ada closing statement-nya nih. Nah, kayak gitu. Gitu ya. Ada closing statement-nya. Ada suatu kesimpulannya. Jadi pas ya Bapak Ibu guru ya. Nomor 9 itu D, 3, 4, 1, 2. Nah, caranya begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ketika punya gambaran apa yang akan mereka lakukan. Ada suatu hal yang memang dirasa tidak tepat, gitu ya. Misalnya nomor 2 nih. Nomor 2 ini kan yang saya sampaikan kebetulannya itu tidak ada di kalimat yang pertama ya Bapak Ibu. Ya, tetapi bisa juga nih di kalimat yang terakhir. versi Berarti yang opsi antara A dan B itu kan tidak dipilih ya Bapak. Kalau tidak dipilih ya berarti dihilangkan saja. Nah, caranya begitu. Silahkan Bapak Ibu. Nomor 9 kalau seperti itu, nomor 10 juga demikian. bagian itu untuk jadi Nomor 10 Bapak Ibu. Ibu nomor C. 10. C, Bu. C, D, E. Ia memiliki batu akik yang sangat-sangat ia sukai. Batu akik ini sungguh ajaib karena seakan menyala saat mati lampu. Ya. Nah, batu akik ini 4 dulu. Bu. Ibu. E. Ya, C. Oh, bukan. E itu 2, 3, 4, 1 Bapak Ibu. Ayah memiliki Sama E nih yang lebih 2, 3. banyak disuarakan oleh Bapak Ibu C melalui kayaknya. kolom chat. Antara 1 dan akhirnya. C dan antara E. A dan B. Antara A dan B. Antara A dan B loh. Ini jawabannya Antara ditulis. C dan E. Kalimat pertama itu Saat ini nomor karena batu Ibu. Ibu. Ayah memiliki Ayah batu memiliki akik. batu akik yang C, sangat. C, 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 C. Batu akik. C. Nomor Yang 4 itu terakhirnya saya kira kalau dijadikan nomor 4 kalau dijadikan yang pertama saya kira C. enggak ya. Yang C, Bu. Kalau yang D berarti saya kira enggak ya, Bapak Ibu. Setelah jika ayah sangat suka dengan batu akiknya ini, saya kira yang D ini dianulir saja ya, Bu. Dieliminasi. Eliminasi. Nasi E. Yang benar E, Bu. E. Bapak Ibu. Ya. 2, ayah memiliki batu akik yang sangat-sangat ia sukai, gitu ya. Terus batu akik ini sungguh ajaib karena seakan menyala saat lampu mati. Tidak salah jika ayah sangat suka tidak salah jika ayah sangat suka dengan batu akiknya ini. Warna batunya atau C Bapak Ibu? Jadi agak ragu. Yang C, Bu. Karena kalimat keempat itu kesimpulan. Tempat itu cocoknya terakhir di lagi jika ayah sangat suka dengan batu akik ini. Ayah memiliki batu akik yang sangat ia sukai. Warna batunya merah menyala seperti api. Baru ketiga. Batu akik. Kayaknya antara C dengan E yang lebih cocok itu yang C ya. Yang C, Bu, terakhirnya tidak salah lagi. C, dia C. C. Oke. Kayaknya ya memang lebih sinkron yang C seperti ini. Jadi saya pilih C saja. 10 C ya Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan untuk yang keluar di UP tidak semirip ini gitu ya. Semirip ini. Mudah-mudahan ada yang lebih jelas lagi maksudnya. Wow. Oke, nomor 11 Bapak Ibu masih tentang paragraf yang ditanyakan adalah berdasarkan teks paragraf di atas, kelebihan sistem baru dalam penilaian raport sekolah dasar dibandingkan dengan penilaian raport sebelum tahun 2014 itu apa? Oh, jadi kan ada 2 kurikulum ya Bapak Ibu guru yang dilaksanakan nih, yang sebelum tahun 2014 sebelumnya, berarti yang di bawah tahun 2014 dan di atas tahun 2014. Nah, ada perbedaan di dalam penulisan raport
nyangkut dari dua kurikulum itu gitu ya. Nah, kira-kira perbedaannya itu apa? Itulah yang ditanyakan di nomor 11 itu. Kelebihan sistem baru dalam penilaian rapot sekolah dasar dibandingkan dengan penilaian rapot sebelum tahun 2014 itu apa? Nah, ini saya tidak bisa memastikan ini isinya ada di paragraf 1, 2, atau 3. Karena saya masih belum tahu nih Bapak Ibu. Nah, caranya ya Bapak Ibu harus membaca paragraf 1, paragraf per paragrafnya, terus bacanya baca cepat gitu ya. Kira-kira tuh yang mana yang lebih cocok untuk menjawab pertanyaan di nomor 11. Paragraf 1. Paragraf 1 itu, Bu. Paragraf 1 karena ada di paragraf 1, sistem Bu. penilaiannya. Paragraf 1, Bu. Ya, sistem penilaian. Ya, berada di paragraf 1. Oke, kita lihat opsi jawabannya ya Bapak Ibu. Nah, silakan nih Bapak Ibu, tinggal dipilih. Kalau tadi informasinya ada di paragraf 1, sekarang pilihan jawabannya yang mana? A, B, C, D, atau E? Bu dosen, Yang E, Bu. Gimana Ibu? Yang E. Bu. E. Bu dosen boleh disepakatan. Boleh di apa, Bu? Boleh di apa? Scroll ke atas boleh, Bu. Boleh Lihat di soalnya. scroll ke atas. Oh, iya. Siap. Silakan di ini dulu, Bu. Saya sebentar. Saya mau cari. Sini sama Sampun? dosen. Sampun Ibu, Bu. Oke, sekarang ke opsi jawabannya Bapak Ibu. Hasil penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pertanyaannya turunkan lagi, Bu, scroll ke bawah. Betul itu, Bu. Pertanyaannya, kelebihan sistem baru dalam... Oh iya, coba. Oke, jawabannya Bapak Ibu. Jawabannya deh, Bu. Yang E, Bu. Bu dosen. Tapi kan sikap tidak dinilai dalam bentuk nilai, Bu. Dia cuma deskripsi doang sikap. Ntar Bapak Ibu ya, saya diminta untuk menjawab WA. Juga Bu Matildes. Ya. Kan dinilai dia, juga Bu. kan. Sikap ada nilai juga. Ya. Saya tahu Baru Bapak di bawah Ibu. deskripsinya. Hasil penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai, predikat, dan deskripsi. Iya, pas dia itu nilai yang Sudah itu. Kelebihan. B atau E? Yang E. Bu dosen. Oke. Hasil penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk dilaporkan nilai dalam predikat predikat dan deskripsi. Oke. Iya. Oke. Ya, Bapak Ibu. Itu ya, kayak begitu cara menjawabnya. Ditemukan dulu kira-kira ada di paragraf yang mana, kemudian dicermati. Oke, nomor 12 Bapak Ibu. Tuntunan teks pidato. Dan C, eliminasi. 2, 4, 2, 4, 5, 21. Sekian dan terima kasih. 4, D. Yang terhormat. Ya, Bu. Terima kasih. 4, Ya. 2, 4, ya 2, 4, 3. Berarti D. 2, 4, 3, 5, 1. 2.
Yang terhormat. Ya. Baru 5. D. Yang D. Jawabannya adalah D. 2, D, Bu. 4, Oh, D. D terhormat. 5, 1. D. Bu dosen. Pertama-tama bumi ini menghadapi sekian dan terima kasih. Oke ya. Jadi nomor 1 ini diletakkan di yang terakhir. Jadi 2, 4, 3, 5, 1, Bu. Ya. Sekian dan terima kasih. Oke. Karena nomor 1 ini di kalimat terakhir, jadi opsi jawaban A dan C dieliminasi ya Bapak Ibu. Yang diperhatikan yang memang sudah pasti saja. Jawabannya yang D. Oke. Silahkan yang selanjutnya Bapak Ibu. Kalimat yang paling tepat untuk melanjutkan Kalimat yang paling tepat untuk melanjutkan penggalan pidato tersebut adalah D. D, Bu. Karena kekurangan dana pendidikan dapat berjalan terus para. Jawabannya apa Bapak Ibu? D. Saya izin stop video dulu ya. D, Bu. D, Bu dosen. Ya, E, Bu. E. Nggak ada, Bu. Guru. E-nya nggak ada. Anjir, E-nya nggak ada. Ini lihat nih Bapak Ibu guru ya. Yang paling penting bagi kita adalah tidak saling menyalahkan. Pendidikan harus berjalan terus. Iya. Nah, kalimat yang sebelumnya ini pendidikan harus berjalan terus gitu. Nah, untuk melengkapi ini dia. Untuk melengkapi kalimat yang sebelumnya. Ini saya harus memilih opsi jawaban yang mana. Bapak Ibu guru kan tinggal istilahnya tinggal mencari padanan kata yang memang kita bisa untuk menggarisbawahi. Oh, ada kata berjalan terus. Ini artinya kan informasi belum selesai ya. Pendidikan harus berjalan terus. Nah, caranya pendidikan supaya bisa berjalan terus itu caranya bagaimana? Kan kayak gitu. Karena informasi tersebut itu masih belum selesai nih. Karena ini dia, pendidikan dapat berjalan terus jika para pengelolanya bekerja keras. Yang D. Oke. Ini adalah yang D, Bapak Ibu guru ya. Kalau tadi ada peserta yang menjawab yang A misalnya, pendidikan merupakan usaha sadar dalam rangka meningkatkan kualitas manusia. Tidak ada yang salah, gitu. Tidak ada yang salah dari bunyi itu, tetapi dia akan menjadi tidak sinkron ya, kurang sinkron dengan dengan kalimat yang sebelumnya begitu. Yang sebelumnya ini kan merupakan suatu pernyataan yang bunyinya adalah yang paling penting bagi kita itu tidak saling menyalahkan. Pendidikan harus terus berjalan terus gitu ya. Nah, untuk dia berjalan terus tuh apa sih yang harus dilakukan gitu? Jika para pengolahnya bekerja keras. Jadi kalau yang A menurut saya tidak pas, kurang pas gitu ya. Oke. Oh iya betul. Nah, ini terlalu boros Bu karena ada kata terus yang diulang. Nah, boleh? Gitu ya. Ini ya, yang menjadi tidak hemat tuh ini Bapak Ibu ya. Karena ada terus dan terus gitu. Oke, terima kasih informasinya Bu. Ini kita jadi nomor 14 D. Tuh, ya. J. 14 D. Saya sambil stop videonya Bapak Ibu karena mudah-mudahan ini masih terlihat ya Bapak Ibu guru soalnya atau kalau saya stop video masih turunan. Saya sambil berjalan cari charger. Nomor 14 silahkan Bapak Ibu dipilah jawabannya. Bu dosen. Dan bahasa yang tepat. Proses pembentukan kata keturunan berasal dari 15 awal. Sebentar.
Saya sambil Sila, ngecas, Bu, Bapak Ibu. sila. Sila. Lanjut, Bu dosen. Jadi minta bantuan. Transmigrasi yang tepat adalah Transmigrasi. migrasi. Sedikit 15-nya, Bu. Transmigrasi. Sabar, sabar. Scroll ke bawah, scroll. Sabar. Transmigrasi. Loh, ini sudah beralih soal tuh Bapak Ibu. Iya. Nah, Sampai 15, Bu. 15, Bu. Nomor 15. 14 apa jawabannya Bapak Ibu? D, Bu, D. D, Bu. Dosen. Plus D. Plus turun an. Keturun an. Betul ya. Jadi yang dicari adalah kata dasarnya. Kata dasar. Yap. Turun. Nah, sekarang nomor 15 Bapak Ibu. D lagi. D, Bu. D. D lagi. D lagi, Bu. Pemenggalan kata transmigrasi yang paling tepat. Transmigrasi. D atau C? C atau D Bapak Ibu? D. D, Bu, D. D. C, Bu. D. D. Bapak Ibu guru ini ya, coba pastikan cari di sumber yang memang bisa dipercaya ya, antara C D. atau D. Tapi kalau saya sih C. Pemenggalan kata. C, pemenggalan Yang C. Itu suku katanya udah bener Bu. C. Yang T, Ibu. Pembentukan kata. C nggih Bapak Ibu. Penggal menurut Tang- suku kata. Tanggung jawab. Sekarang nomor 16 Bapak Ibu. Pertanggungjawaban. 16. Pembentukan kata pertanggungjawaban. Pertanggungjawab. Nama lagi. Kata tanggung jawab. Tanggung jawab dengan Kita awalan kalau nulis tanggung perakhiran jawab an. itu di ini Bu, dirangkai siapa atau itu? diberikan spasi? Dirangkai kayak Oh, Bapak Ibu kalau nulis tanggung jawab itu diberikan spasi tuh. enggak digabung. Seharusnya penulisan yang benar. Kalau yang betul Ayo siapa tim bahasa? Oke. Kalau yang betul ya, bukan yang biasanya saya tulis. Oh, berarti B kalau ada spasi. Berarti B. Ah, jadi besok kalau keluar lagi berarti nggak boleh kasih spasi. Jadi tanggung jawab satu kesatuan ya Bapak Ibu. Jadi ditulis tanpa spasi. Tanggung jawab. Sama kayak kerja sama ya? Itu Iya kayaknya. sama itu dipisah. Kerja sama dipisah. Digabung. Kerja sama enggak dipisah karena Oh, satu digabung. Berarti kesatuan. sama kayak yang ini. Aduh, Bapak. Sama Oke Bapak Ibu. Kalau dipisah beda artinya. Digabung. Oh, kerjasama tadi ada yang tanya. Kerjasama itu dipisah atau digabung? Tidak, digabung. Digabung udah Kalau saya orang ya. tua, Bu. Kalau dipisah beda artinya. Kalau orang tua dipisah nggak ya? Bapak Ibu cek ini ya di kamus ya. Udah dipisah. Ke kamus dulu. Ke KBBI. Di kamus KBBI online. 17 C. 17. C. Iya benar. Bapak C. Ibu. Koma, habis C atau A? C. Kalau A itu ada tanda titik. Ada titik di A itu salah. Salah. Kalau A kalau ada Iya, titik. ada titik 2. Boleh ada titik 2 itu. Nah, yang C dia. C yang betul. Bu Heri jurusan bahasa. Kalau A C itu betul C. kalau C tanda titik di sana, titik di dekat meja A. C.
C yang benar itu kita bahas. B ada koma di dekat kita. Karena pernyataan harus titik terakhir. Ya kali itu C Pak terakhir. C. C. Opsi A itu dia C, ada titik G. Titik. Pakai koma. Terus yang B, C. salahnya Ada tanda seru. ada tanda seru. Ada kata seru, enggak boleh. boleh. C. Yang C. Jawabannya C. Betul. Koma. Sebentar. Oke. Yang D karena enggak Ada tanda tanya, Bu. Ada tanda tanya di belakang. Nah, kenapa tidak E, Bapak Ibu? Ada titik dua. Ada Ada titik dua itu yang E, enggak boleh. Tidak boleh. Dan yang ada titik di akhir kalimat. Titik Dua. tengah kalimat. Sebenarnya boleh saja Bapak Ibu. Hanya kalau akan menggunakan tanda titik dua di tengah kalimat itu diperbaiki kalimatnya. Nah, kalimat itu seperti ini. Yaitu Kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga. Titik dua. Nah, ini dia. Kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga. Titik dua. Meja, koma, kursi, koma, dan lemari. Titik. Tapi belakang lemari nggak ada titiknya, Bu. Oh iya, nanti saya kasih titik. Hanya itu yang membedakan. Iya. Jadi memang karena salah gitu ya. Karena enggak ada perabot tangannya juga. Jadi titik dua itu kayak menunjukkan seperti gitu. Tetapi ini harus dijelaskan dulu, ada kata umumnya, kemudian ada kata khususnya. Gitu. Kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga. Titik dua, meja, koma, kursi, koma, dan lemari. Lagi misalnya, Ibu pergi ke pasar membeli buah-buahan. Titik dua, pisang, koma, jeruk, koma, melon, koma, dan semangka. Titik. Ya, nggak usah pakai ya itu Bu. Jadi D itu juga Bu dua di kata itu kursi seharusnya nggak ada diibaratkan. koma. Tidak ada titiknya. Di dalam lemari nggak ada, harusnya koma kalau dia benar. Ya. Jadi di depan kata dan harus ada koma ya Bapak Ibu. Harus ada koma. Ya. Kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga. Titik dua, meja, koma, kursi, koma, dan lemari. Titik. Ibu pergi ke pasar membeli buah-buahan. Titik dua, pisang, koma, melon, koma, semangka, koma, dan mangga. Titik. Nah itu dia. Kalau ada umumnya dulu dibahas, kemudian khususnya. Kalau memang nggak ada buah-buahan, ya berarti nggak usah ada tanda titik dua. Ya, jadi kayak C ini, kalau karena nggak ada perabot rumah tangga, kata umum yang memang mewakili kata-kata khusus itu ya nggak usah diberi tanda titik dua. Begitu. Jadi ya nomor 17 ya cuma C. Ya, jawabannya C. Iya. Oke, Bapak Ibu, saya kira clear untuk nomor 17. Ini termasuk ke dalam bagaimana cara menulis kalimat yang baik, menulis kalimat yang sesuai dengan ejaan. Nah, itu dia nomor 17. Nah, sekarang nomor 18, Bapak Ibu. B, kayaknya B. Dia B. 18 A. B. Kayak orang tes ya. Lancar-lancar nggih. Susun nomor 18. Kata-kata yang mengandung fonem N. Nah, ini Bapak Ibu. Kayaknya itu B. Bapak Ibu guru pernah mengenal kata dasar pakai misalnya atau bukan pakai. Tulis Bapak Ibu. Tulis ya. Jadi kata dasar tulis. Kalau ditambah awalan jadi apa? Menulis. Jadi T ini dia khusus kata yang diawali dengan huruf T, kata pertamanya T, dia akan melebur menjadi N. C. Tulis. Tulis. Melebur. Ya. Jadi kalau yang mendapat mengandung fonem N, bugaran. B apa? B enggak B. Menyusun. Oh iya, Susun itu kata dasarnya apa? Nyusun.
Nyusun. Susun kata awalan mem dari menyusun. Betul. Menyusun kata dasarnya susun. Nyusun. Tambah awalan mem jadi menyusun. Me ditambah tulis jadi menulis. Kalau ini Bu, me ditambah ubah. Mengubah atau merubah. Mengubah atau merubah Bapak Ibu. Merubah. Ini juga termasuknya miskonsepsi ya Bapak Ibu. Merubah. Yang benar yang adalah mengubah. Nah, ini dia. Mengubah. Karena apa? Diponemkan menjadi karena mengubah ini kata dasarnya ubah. Nah, kata dasarnya ubah. Tidak ada kata dasar rubah. Nah, tidak ada. Karena mah hewan. Iya, tidak ada kata dasar rubah. Tidak ada kata dapat dasar awalan merubah. Lagi Bapak Ibu. Kait. Mengait. Pakai. Memakai. Nah, melebur betul. Sapu, Bu, sapu. Menyapu. Atau nanti deh saya minum lagi. Menyapu. Minum. Jadi, ini saya lagi ngobrol. Jadi kata-kata yang diawali dengan huruf K, P, S, dan T dia akan melebur Bapak Ibu guru ya, atau PTKS ya silakan boleh. Ya Bu Mulia Saroh PTKS atau KPST terserah Bapak Ibu guru ya. Yang penting ya awalan-awalan ini dia nanti kata dasar ini ketika ditambahkan dengan awalan dia akan melebur. Oke. Oke, lagi Bapak Ibu nomor 19 KTSP boleh nih Bapak Ibu. PSKT juga boleh Bu. Siap. Nomor 19 Bapak Ibu guru silahkan. Sewaktu dia bermain di sungai bersama teman-temannya, dia menginjak batu sungai yang licin. Akibatnya dia terpeleset. Dalam hati Bu bacanya. Tidak baku. Tidak baku. Ada kata asik ya. Enggak. Pure. Enggak kuat. Jatuh deh ke sungai. Tidak baku. Teman-teman tahu nggak? Itu kan nggak tahu. Nggak baku. Kasih tahu. Resmi Bu. tidak baku formal. Tidak baku. Resmi. Tidak baku. Enggak jatuh. Kalau begini enak ya. Enggak jatuh deh. Begini teman lebih mudah lagi. Nah ini mana sih yang termasuk ragam bahasa tidak baku gitu ya? Di kata yang mana sih ini kan? Enggak. Seperti itu enggak? Cuman pernah punya pengalaman seperti Fitri enggak? Tahu enggak? Teman-teman tahu enggak? Tahu itu tahu ya, enggaknya yang benar. Yur, terpleset dan yur. Nah ini Bapak Ibu ya, ini jawabannya tidak baku ya. Kalau resmi ya enggak gitu ya, karena kan kayak misalkan kita lagi ngobrol sama teman nih. Surat. Ya C ya. Nah Bapak Ibu perhatikan ini dari kalimat ini kayak misalkan pure gitu ya. Wah, asik ya. Nah, ini enggak dia tidak baku ya. Ini hanya sebatas penggunaan kata yang bisa membangun suasana gitu ya. Jadi kayak jatuh terpental, plek. Nah, ini dia. Ini jatuh tuh kayak gimana sih? Oh, pure kalau dia jatuhnya ke sungai gitu. Ini jatuh buku ke lantai, plek. Nah, kayak begitu. Tapi dia tidak termasuk ragam tidak baku, bukan. Ini Bapak Ibu penulisan kata depan di dan ke ini biasanya dia sering keluar. Ya.
Oh, darat di sungai. Darat Dipisah. tidak dipisah. Ya, tidak dirangkai. Tidak dipisah. Oke, Bapak Ibu, saya kira itu 20 silakan. Mohon maaf Bu, kita mau ada Vkom sama dosen ini jam 4. Oh, iya. Satu kali lagi ya, Bu, nomor 20 ya. Oh, iya, Bu. Siap. Jam 5 masih. Kaidah kalimat yang tepat ada. Kalimat yang menunjukkan kaidah kalimat yang tepat. Kalimat yang menunjukkan kaidah kalimat yang tepat. Dan meteorologi kalimat. Nah, ini dari struktur penulisannya apa Bapak Ibu? Satu betul. Indonesia Satu betul itu apa Bapak Ibu? Betul. Dan 3. Satu tiga, Bu. Ya, 1 3. Satu dan tiga. Jawabannya adalah yang D. Kenapa 2 itu enggak Bapak Ibu pilih? Jika terjadi bencana gelombang tsunami di berbagai wilayah. Ya, kalau Itu prediksi. Itu masih bersifat prediksi, Bu dosen. Oke, karena biasa kalau jika itu diikuti dengan kata maka. Akal. Belum lengkap juga. Kayak kalau dibaca. Kalimatnya berbagai wilayah di Indonesia. Nah, ini D-nya dihilangkan saja Bapak Ibu ya. Ya, berbagai wilayah Indonesia. D-nya double. Betul. Bu Mulia Syaraf. Ini yang 4, hal ini harus menjadi perhatian bagi pelaku kebencanaan di setiap daerah-daerah. Mana Bu yang enggak tepat? Daerahnya juga setiap daerah saja sudah cukup. Daerah sama artinya. Ya, setiap daerah atau daerahnya dihapus salah satu saja. Iya. Pemborosan. Ya, pemborosan. Tidak tidak hemat Bapak Ibu Guru ya. Tidak hemat. Begitu ya Bapak Ibu Guru, ini soalnya. Nanti untuk selanjutnya Bapak Ibu Guru tinggal melengkapi saja untuk menjawab yang belum terjawab. 50 ya? Aja Bu. 56 Bapak Ibu. 56. Bu dosen. Share Bu. Dosen. Share Bu. Filenya. Iya. Oke Bu, nanti saya share ya. Tapi Bapak Ibu Guru jangan live dulu, tunggu saya ini dulu, saya akhiri dulu. Untuk perkuliahan. Ada absennya enggak ya Bu? Sepertinya tidak ada Bu. Saya kalau setiap misi tidak ada absennya gitu ya. Jadi tidak untuk dikoreksi oleh admin, tapi tinggal hanya Bapak Ibu Guru mau atau tidak saja untuk mengikuti itu. Jadi karena ini kan untuk kepentingan pribadi ya masing-masing. Iya, kita yang untung, kita yang rugi. Ini Bapak Ibu Guru ya. Kalau kayak begini ya ikuti saja begitu. Gitu saja ya Bapak Ibu, dari saya cukup sekian. Nanti akan saya kirimkan kisi-kisi modul tambahan materi dan soalnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu Guru bisa maksimalkan itu di luar jam ini. Dan finalnya adalah Bapak Ibu Guru kita doakan bersama-sama begitu ya, karena ini menjadi harapan semuanya Bapak Ibu Guru bisa lulus di UP ya 100%. Itu ya Bapak Ibu, saya mohon undur diri karena waktunya juga sudah habis. Bapak Ibu Guru juga ada kegiatan, silahkan dilanjutkan masing-masing kegiatannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dosen. Materinya.